Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi yang dilaporkan hadir langsung. Yang kita hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini dihadiri oleh staf khusus bidang komunikasi publik Bapak Castorius Sinaga, juga yang kita banggakan Profesor Renald Kasali PhD, yang kita kenal sebagai pendiri Rumah Perubahan. Juga beliau adalah praktisi bisnis, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tribun Sumsel yang hari ini berulang tahun yang ke-8, berusia sewindu, saya menjadi ingat lagunya. Forkompinda Sumatera Selatan yang sudah kita lihat, Bapak Pangdam II Sriwijaya yang sudah hampir 150 hari belum tengok anak ke Jakarta, saking seriusnya menemani saya ngurusin COVID-19 ini. Juga Kapolda Sumatera Selatan yang insyaallah segera hadir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Muhendi Mas Jareki. Sebelum Kapolda bergabung, hadir di sini Kombes Pol Jihartono, Karo Ops Polda Sumatera Selatan, CEO Tribun Network Bapak Sentrianto. Ini sahabat kita, meskipun sahabat, tapi kalau kritiknya tetap saja jalan di tribun koran maupun tribun online. Mbak Weni Ramdiastuti itu sudah bergabung di sini. Rekan-rekan Bupati, Wali Kota Sumatera Selatan, GM Tribun Sumsel Bapak M. Taufik, GM Senior Tribun Network Region Ibu M.Ed Ririn Kusumawardani, peserta dialog nasional yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada tepat tanggal 2 Juli ini, dengan tanpa ada perubahan waktu, kita dapat melaksanakan dialog nasional yang nantinya setelah kita menyerahkan penghargaan PUBG Piala Gubernur 2020. Saya menyambut baik terobosan yang dibuat oleh Tribun, baik Tribun Network maupun Tribun Sumsel, yang telah berbuat meskipun di masa-masa sulit seperti ini. Sulit bukan karena kita tidak mampu untuk berbuat, tapi sulit karena semua serba terbatas. Tadi yang disampaikan oleh CEO Tribun tentang butuhnya cash flow, tentu ini bukan hanya persoalan bagi korporasi-korporasi besar atau pada tingkat perusahaan besar atau juga pada pemerintah, tapi kesulitan ini tentu dirasakan oleh saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air, khususnya getarannya yang kita rasakan bagi masyarakat pada level ekonomi menengah ke bawah di Sumatera Selatan. Kita selalu ingin
menjaga kestabilan ini, baik dalam persoalan medisnya, persoalan ekonominya, juga persoalan sosialnya. Meskipun juga kadangkala ada perbedaan pandangan dalam kita mengambil kebijakan, yakni di satu sisi kita butuh physical distancing, di satu sisi kita butuh untuk mengurangi kerumunan atau social distancing juga demikian. Tapi di satu sisi yang lain kita harus tetap menjaga keekonomian kita, jalannya roda ekonomi, di mana pelaku ekonomi pada kelas menengah ke bawah itu sangat butuh dengan stimulan-stimulan yang diadakan para pelaku ekonomi atau pemerintahan yang levelnya lebih di atas. Misal, ketika social distancing dan pengurangan kerumunan atau pelarangan kerumunan, kita bisa bayangkan saudara-saudara kita yang butuh pasar dengan adanya kerumunan itu. Misal pedagang es tebu, itu kecil seperti persoalannya. Pedagang es serut misalnya. Ada lagi yang lebih populer sekarang ini, ada cilok, ada cireng, ada cimol, ada macam-macam seblak dan lain sebagainya. Ini butuh kerumunan, butuh konsentrasi massa sehingga membutuhkan apa yang mereka dagangkan. Nah, pada sebelumnya mereka tidak masuk ke klaster miskin, tapi mereka menjadi miskin baru yang non-data, tidak masuk di data DTKS karena mereka sepertinya punya kemampuan, punya sepeda motor, punya alat dan lain sebagainya. Tapi ternyata motor itu menjadi tidak terbayar, SPP sekolahnya mungkin, atau sekarang di Sumatera Selatan sekolah gratis hanya pada sekolah tertentu, tapi biaya-biaya lainnya untuk pendidikan anaknya ini menjadi terhambat. Nah, disinilah saya selalu bedah bahwa membantu mereka tidak hanya dengan cara memberikan sembako saja. Tadi istilah Bapak dari Tribun bahwa pesawat take off itu butuh runway yang jangan sampai habis di ujung runway dia belum take off. Maka kita harus membuat terobosan yang sifatnya komprehensif, yakni permodalan pasti, keterampilan pasti, tapi yang ketiga juga tidak kalah penting, yakni pasar. Nah, siasat pasar ini muncul ketika IT sudah mulai berkembang. Kita bisa jalankan ini dengan metode market online. Tumbuh di satu sisi. Tapi ada juga sebenarnya peran pemerintah yang langsung. Ketika dana APBD, provinsi, kabupaten, kota harus direfocusing, harus direalokasi, maka sangat berkurang sekali belanja kita di lapangan. Proyek infrastruktur terjadi pengurangan, baik nilai maupun perlambatan waktu. Ini juga mengakibatkan perlambatan yang luar biasa di lapangan. Yang saya bilang ini terobosan yang kadang bertolak belakang dengan untuk memajukan ekonomi. Stimulan ekonomi di masyarakat kalau di daerah ini pasti APBD, baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Maka kita sudah bisa membayangkan ini, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, ketika APBD tidak belanja, tidak dibelanjakan, karena kita harus fokus di sini. Bagaimana nasib saudara kita tukang pasir? Bagaimana nasib saudara kita pemecah batu? Bagaimana nasib saudara kita yang tukang batu atau buruh bangunan?
ketika pembangunan itu terhenti. Nah inilah, pada era ini, tadi Ustadz yang berdoa menyampaikan ini new normal. Tapi ini saya berikan masukan bahwa saat ini Sumatera Selatan masih dalam koridor menata menuju new normal. Jadi belum new normal. Tidak ada satupun statement pemerintahan, baik provinsi, kabupaten, kota yang sudah berani mengatakan ini new normal. Karena ini sangat fluktuatif, sangat dinamis. Untuk mengukur zona saja atau reproduksi number juga misalnya, kita butuh 3 item. Pertama, kita harus punya rujukan dari ahli epidemiologi. Kedua, surveillance. Ketiga, kita juga butuh fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, untuk fasilitas kesehatan, Sumatera Selatan tentu sudah sangat siap. Belum pernah terkabar satu rumah sakit rujukan itu penuh. Tapi selalu silih berganti saja. 3 rumah sakit rujukan besar dan 42 rumah sakit second line. Ini tentu sangat mencukupi jika pun terjadi wabah ini besar-besaran misalnya jangkitannya. Tapi juga kita sudah menyiapkan 3 tower yang kapasitasnya lebih kurang 1.000. Wisma Atlet kita siapkan, baik untuk terkonfirmasi positif dengan PDP ringan maupun dengan ODP. Nah jadi inilah saya mohon peran Tribun untuk menjadi penengah di situasi ini, memberikan informasi yang akurat tapi tidak menakut-nakuti, memberikan informasi yang sifatnya edukatif juga kepada masyarakat, bahwa kita tidak ingin hancur karena COVID ini, kita ingin lebih baik, dan itu sudah dijalankan oleh Tribun. Saya sebagai pemimpin di daerah ini bersama seluruh bupati dan wali kota itu tentu merasakan peran serta Tribun di dalam mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi. Dan untuk Pak Menteri Dalam Negeri dan juga Pak Menteri Perhubungan ketahui sesama warga Sumatera Selatan yang saat ini berada di pusat, jangan pernah terkejut kalau mendengar Sumatera Selatan angka positifnya tinggi. Ini karena kita memang lakukan tracing, tracking, dan treatment. Jadi 3T ini bukan hanya slogan Bapak-Bapak Menteri. Kita lakukan ini bahkan dari 1 kasus positif berarti ada 20 di sekitarnya. Baik keluarga dekat, lingkungan kerja maupun tetangganya. Kita tracking dan tracing. Kita ambil swabnya. Kenapa kita ambil itu? Karena kita banyak harapan terhadap pengetahuan kita tentang jangkitan ini. Mengetahui tentang staminanya. Kedua, mengetahui tentang penyebarannya. Sehingga kita membuat kebijakan tidak hanya dengan feeling atau mengambil kebijakan hanya dengan kira-kira. Kami pun bisa, jujur saja ini Pak Menteri, kalau mau 0 pun bisa. Jangankan minim, untuk 0 saja bisa. Nggak usah dilaporin misalnya. Tapi kan kita bukan begitu. Kita ingin ini betul-betul sembuh. Sebagai contoh, bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan itu dari 5 provinsi Sumbaksel, itu hanya berada di Palembang, di Sumatera Selatan. Dari 13.500 pada 3 minggu yang lalu sampel, 13.500. Itu 10.000 berasal dari Sumsel. Yang 3.500 berasal dari 4 provinsi tetangga. Ini sebagai gambaran. Tapi kita bangga bahwa kita punya tingkat kesembuhan yang tinggi. Ini saya sudah instruksikan untuk segera men-tracking kasus terkonfirmasi positif yang sudah lebih 14 hari. Yang saat ini kadang tidak tahu rimbanya karena mereka tanpa gejala. Nah ini harus kita kejar
agar kita dapat konfirmasi sembuh yang segera. Saat ini kita sudah di atas 50% sembuh, dan angka meninggal kita atau mortalitasnya itu jauh di bawah nasional. Jadi harapan saya di kesempatan baik ini kita tetap bersemangat dengan bimbingan para ahli, khususnya Profesor Renald Kasali, ketika kita bincang ekonomi, bahwa Sumatera Selatan ini adalah sampai dengan saat ini laporan dari Bank Indonesia tetap menduduki sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, yakni 4,98%. Dan ini juga yang harus selalu saya jaga, baik dari penyampaian para unsur pemerintahan, juga dari lembaga-lembaga terpercaya, misalnya dari Tribun yang sangat saya cintai. Selamat ulang tahun untuk Tribun yang ke-8, khususnya di Sumatera Selatan. Juga selamat kepada juara turnamen PUBG Mobile Piala Gubernur Sumatera Selatan. Boleh saya umumkan, yakni juara pertama, yakni Ezibas, wakil dari Kota Palembang. Dari 256 tim dan 1024 pemain dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Inilah juara pertama kita. Selamat untuk anak-anak yang luar biasa ini, mudah-mudahan menginspirasi sahabat-sahabat muda lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan untuk dapat menyerahkan secara simbolis Piala Gubernur Sumatera Selatan PUBG Mobile kepada pemenang pada malam hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah para pemirsa dan juga para hadirin. Baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi para pemenang PUBG Mobile turnamen yang sudah berjalan dari tanggal 15